virtual untuk melaksanakan pelatihan desain. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada kita semua selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Nur Khalifah Fauzia selaku MC pada kegiatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri RKCOD yang kedua ini. Oke, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke kegiatan. Suara saya terdengar? Kegiatan inti. Ya, apakah Teh Dwi? Hai. Cek, terdengar nggak suara saya? Ya, terdengar Teh. Oke. Langsung saja ya Teh. Persilakan kepada Teh Dwi. Oke, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk memandu ya jalannya materi pelatihan desain pada kali ini. Sebelumnya nih di room udah ada pemateri kita, A Alif. Hai A. Halo A Alif. Halo. Gimana nih A kabarnya? Cek. Halo. Kabarnya gimana A? Alhamdulillah baik. Dwi gimana Dwi? Udah siap A buat ngisi materi pada malam hari ini? Siap, insyaallah. Mantap. Ya buat teman-teman ya, bisa dinyalain kameranya biar lebih fokus dalam dengerin materi yang akan disampaikan oleh A Alif ini. Bakalan bermanfaat banget pokoknya buat teman-teman. Mungkin langsung aja ya A, untuk penyampaian materinya. Dipersilahkan kepada A Alif. Silahkan A. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kepada Dwi selaku moderator yang sudah mempersilahkan saya. Untuk kemarin tuh Pak, dari mulai setting awalan Canva sama juga kan bikin pamflet ya, waktu itu. Nah, sekarang kita langsung aja nih di pertemuan kedua ini sharing ya, namanya sharing, jadi kita saling bertukar pikiran juga boleh nih. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan belajar nih cara bikin banner tapi di Canva. Nah, banner ini tuh sebenarnya emang sangat diperlukan ya, apalagi di organisasi nih, di rumah KIPA atau di organisasi lain. Banner ini cukup sering digunakan, apalagi untuk acara-acara offline. Nah, di banner juga itu tuh isinya tuh seperti yang kalian tahu ya, di banner itu kayak isi atau nama kegiatan yang sedang berlangsung gitu, apalagi kalau offline ya. Nah, nih langsung aja nih untuk saya share screen ya sebentar. Nah, saya screen-nya muncul kan ya. Nah, untuk pertama cara buat banner, paling yang disiapin ya data-data atau kalimat ataupun data-data yang perlu kita cantumin nih di banner. Jadi sebelum kita desain tuh kita tuh minta gitu ke pihak, ataupun misalkan kita ada di bagian divisi Pubdoc nih. Nah, di divisi Pubdoc tuh kita tuh minta ke SC kegiatan atau KOC kegiatan buat diisi banner. Di banner itu apa aja sih gitu, biar kita tuh tinggal ngedit, nggak perlu mikirin kata-kata ataupun isi dari itu gitu. Jadi kita tinggal ngedit aja gitu.
Nah, setelah itu kita juga seperti yang pertemuan kemarin saya bahas ya mengenai cara cari referensi gitu, referensi color palette atau perkumpulan warna yang kalau dilihat tuh enak dilihat gitu. Jadi dengan adanya color palette ini sebagai acuan kita gitu buat ngedesain pada banner ini. Nah, di sini saya punya website ya yang mungkin ada dari kalian ada yang tahu gitu nih websitenya tuh namanya tuh colorhunt.co. Nah, di sini tuh kumpulan-kumpulan color palette gitu. Jadi seperti apa ya? Seperti warna-warna perpaduan warna ini yang kalau kita lihat tuh enak dilihat gitu, nggak bikin sakit mata gitu kalau istilahnya mah. Nah, di sini tuh kita tuh bisa cari gitu referensi color palette yang ingin kita pakai. Nah, oh ya, sebelumnya di sini kita langsung aja ya bikin banner dadakan gitu. Saya bikin banner dadakan supaya teman-teman tahu gitu dari awal gimana sih kalau saya gitu ya. Kan beda-beda nih cara bikin bannernya atau tutorial cara bikin banner tuh yang dipersiapin tiap orang itu kan beda. Nah, cuma kalau saya itu gini, yang awal banget tuh cari color palette tuh. Kenapa cari color palette? Ya supaya jadi patokan juga buat kita nentuin warna di banner kita gitu. Nah, yang pertama ya nih, kita cari dulu misalkan. Oh ya, sebelumnya saya pengen bikin banner buat acara tablik akbar ya. Jadi kita cari ini warna kira-kira apa sih yang cocok buat acara tablik akbar. Kayaknya sih antara warna biru sama hijau ya. Bentar. Kita cari. Nah, di sini tuh banyak banget referensi color palette yang mau kita pakai, dan si color palette ini juga bisa kita download, bisa kita share barangkali nih di anggota divisinya, misalkan terkhusus di divisi Pubdoc yang bikin desainnya tuh berbarengan gitu. Jadi kita punya acuan warna, terus kasih aja color palette ini biar seragam gitu sih Pubdoc itu warnanya tuh. Nah, kita cari. Nah, di sini juga ada ini ya tema-tema gitu, tema yang cocok buat yang kita mau pakai gitu di banner kita. Nah, kalau saya ini di umum ya, di new aja kita cari misalkan nih, sebentar. Nah, sebentar ya, belum ada yang cocok nih. Kadang suka lama juga sih kalau misalkan kita nentuin warna tuh, walaupun banyak referensi, kadang kalau misalkan kurang serp tuh ya gimana gitu tah. Misalkan kita pakai warna yang ini aja deh. Ini kebanyakan warna hijau ya, perkumpulan hijau sama abu. Nah, kita misalkan klik. Nah, ini kan bisa di-copy ya kode warnanya. Nah, kita tuh bisa save warna ini, si color palette ini, atau kita bisa pergi ke Canva langsung. Nah, di Canva itu kan ada merek ya, ada menu merek. Nah, kita tuh bisa nyentuhin color palette di sini. Misalkan tambahkan palette khusus di sini nih, klik. Kan ada nih paling bawah. Nah, ini ya palette warna. Yang pertama kita ganti dulu namanya, misalkan jadi tablik akbar nih sesuai dengan acaranya. Nah, kita bisa tambahin warna. Nah, di sini kan udah ada ya muncul. Kita balik lagi ke website yang tadi. Ini copy-in aja, copy. Nah, udah tercopy, kita kembali, kita paste. Nah, kan ada di sini. Terus tambah lagi, balik lagi ke warna kedua, copy, balik lagi ke sini. Nah, selanjutnya ke sini. Udah di copy, kita paste ke sini. Lanjut. Nah, kita ke sini ada ya. Nah, ini warna terakhir. Nah, ini kan udah ada ya color palette buat acara tablik akbar, maaf. Akbar. Ini udah ada ya color palette-nya. Nah, ini udah referensinya ya, colorhunt.co, atau misalkan website lain juga banyak gitu. Ataupun nih, misalkan kalian punya apa ya, patokan warna, misalkan kita tuh ngambil warna tuh dari foto ataupun desain lain. Cuma kita bingung kode warnanya tuh gimana, kita juga bisa pergi ke website ini nih namanya, Image Color Picker. Nah, di sini tuh kita bisa nambahin
foto ya. Nah, diklik di use your image. Nah, kita masukin foto. Misalkan nih yang background RKCOD. Nah, ini tuh kode-kode warnanya udah muncul di sini di paletnya. Jadi warna-warna yang ada di sini teh bisa muncul di sini. Nah, misalkan kita klik ini, nanti kodenya muncul ke sini, bisa kita salin. Itu kalau misalkan kita mau mengacu si color paletnya tuh dari suatu desain yang udah ada ataupun dari foto-foto gitulah. Jadi kita bisa upload ke website ini. Nah, jadi tinggal klik use your image, tinggal upload fotonya, gitu sih. Ataupun dalam menentukan warna, kita juga misalkan ada satu warna khusus, satu kode warna. Nah, si warna itu tuh kita tuh pengen di color paletin. Cuma bingung kira-kira yang cocok tuh sama warna apa aja. Nah, kita juga ada website yang bisa membantu lagi ya, namanya tuh ini nih, colors.co. Nah, di sini nih. Nah, di tools-nya tuh ada menu ini, color picker juga. Cuma ini tuh cuma satu kode warna yang kita tentuin, nanti tuh ada referensi warna lainnya. Misalkan kita kasih kode FFBE4A. Nah, misalkan kita pengen warna ini ya. Nah, warna ini tuh kira-kiranya cocok sama warna apa aja sih? Nah, di sini tuh banyak. Oh, ini belum ke ini ya. Ke refresh. Dulu sebentar. Nah, udah. Nah, ini tuh berbagai, kalau dari psikologi warna ya, ini tuh kayak si warna ini tuh FFB4A atau namanya maximum yellow red. Nah, ini tuh cocoknya gimana gitu sih perpaduan warnanya. Nah, ada warna analogi, komplementari. Kalau komplementari itu kan warna yang sangat beda ya di antara warna ini tuh yang kontras. Jadi warna ini tuh cocoknya sama warna ini. Kalau misalkan 2 warna, kalau 3 warna tuh gini. Terus split komplementari. Nah, si warna ini tuh cocok juga sama warna biru ini ya, sama yang ungu ini. Selanjutnya ada triadik. Nah, pokoknya ini tuh kayak perpaduan warna atau color gitulah, color apa ya? Si warna ini tuh cocoknya sama warna apa aja sih. Simpelnya gitu sih. Ini websitenya. Kalau misalkan kita punya satu kode warna yang kita pengen warna itu aja, kira-kira cocok sama mana. Nah, tapi kadang si warna ini tuh pas dipakai tuh kadang kalau kita lihat juga kadang nggak cocok. Jadi itu tuh kayak balik lagi ke kita. Kalau misalkan dari websitenya nyediain warna ini sama ini tuh cocok, padahal pas dipakai ke desain tuh nggak cocok nih atau kurang enak dipandang, ya kita atur-atur lagi aja gitu. Jadi lebih ke penilaian kita atau lebih ke balik lagi ke kita juga. Jadi nggak perlu patokan ke website juga, tapi kita juga balik lagi ke penilaian kita atau penilaian dari anggota-anggota lain gitu. Kalau ini warna ini tuh cocok nggak. Cuman website ini tuh bisa membantu juga buat itu yang seperti saya tadi bilang, buat referensi warna. Jadi ada tiga referensi ya. Color Hunt buat color palette yang banyak ini, terus color picker kalau misalkan kita mau ngambil ngambil foto atau desain yang udah ada, kita pengen tahu warnanya ada di sini. Atau color picker ini tuh buat satu kode warna, kira-kira cocok sama warna apa aja gitu sih. Terus nah, balik lagi ke Canva. Nah, setelah kita nentuin ini color palette ya untuk acara tablik akbar, selanjutnya kita bisa ke desain buat desain. Nah, untuk misalkan kita pengen bikin ukuran 2x1 meter, misalkan nih, kita ke ukuran khusus, kita hapus dulu. Nah, di satuannya tuh, di unitnya atau satuan, kita ke sentimeter aja. Kan kalau 2x1 tuh 200 kali 100. Nah, ini tuh nggak bisa. Di Canva tuh cukup terbatas juga ya mengenai ukuran tuh. Nggak bisa lebih, nggak bisa ukuran banner yang besar tuh nggak bisa. Nah, di sini juga ada peringatan tuh, dimensi harus kurang dari ukuran ini 175 0,06 cm. Nah, jangan lebih dari ini kata si Canva-nya tuh. Jadi kan terbatas ya. Nah, cara mengatasinya itu dengan menggunakan skala. Jadi kalau misalkan kita bikin banner ukurannya gede, ya kita atur aja pakai skala gitu.
Nah, dengan adanya skala tuh bisa juga mengatasi, kita tuh tetap bisa bikin banner di Canva. Cuma cara mengatasinya itu dengan pakai skala. Misalkan kita kan ukurannya 200 kali 100 cm. Nah, kita tuh akalin aja gitu. Misalkan kalau dipakai skala jadi kan nih kita bagi 200 bagi 2 kan jadi 100. Bagi 2 jadi 50. Nah, ini kan bisa ya di sini. Tuh, jadi bisa keklik. Kan kalau asalnya nggak bisa. Ada peringatan. Nah, tuh kan nggak bisa ya. Kalau kita ganti jadi 100 kali 50 cm. Nah, itu tuh bisa. Nah, cuma kan kalau misalkan ada yang nanya nih, itu si resolusinya emang nggak jadi buram ya kalau misalkan diskalain. Nah, sesuai referensi yang saya baca-baca gitu ya, kalau misalkan skala tuh nggak terlalu mempengaruhi ke keburaman atau di sini itu nggak terlalu ngeblur karena kita udah pakai skala. Walaupun nanti dari kitanya skalanya misalkan ini ya bukan misalkan dari kita ukurannya jadi 100 kali 50. Nah, nanti pas kita misalkan ke tukang cetaknya bilang ukuran 2 kali 1, nah itu tuh insya Allah nggak bakal buram gitu, asalkan kalau misalkan kita ada di bannernya tuh nyentumin foto atau nyentumin apapun itu diusahakan si fotonya itu juga nggak buram dari awalnya gitu. Jadi berpengaruh signifikan gitu ta. Itu sesuai referensi yang saya baca-baca gitu ya. Barangkali dari teman-teman ada punya masukan lain ataupun tentang skala di Canva ini itu boleh dikasih tahu aja, jadi biar bisa yang lain tahu gitu. Cuma kan kalau saya sih biasanya kalau misalkan di Canva gini juga suka dipakai skala karena si Canva ini tuh suka nggak bisa gitu ukuran gede, apalagi misalkan 3 kali 2 meter kan itu gede banget, nggak bisa di Canva tuh, ada batasannya. Nah, misalkan kita udah ini diskalain yang asalnya 200 kali 100 cm atau 2 kali 1 meter, kita bagi 2 semuanya jadi 100 kali 50 cm. Nah, ini tuh kan pas kita ke menu awalan desain kita juga, ini tuh udah banyak nih si referensi yang Canva kasih ke kita. Cuma baiknya sih kita bikin dulu aja gitu tuh sendiri, biar kita juga kan mengasah keterampilan kita atau kreativitas kita tuh terasa tuh ketika kita bikin desain itu dari nol gitu. Jadi kita bisa berekspresi sebebas mungkin gitu, nggak ada patokan dari pengen, mungkin ya mau nggak mau pakai template sih biar cepet juga gitu, tapi bagusnya sih bikin dari awal tuh. Nah, udah ada nih si ukurannya ya ini. Nah, setelah itu tuh kita bikin ini dulu bukan bikin sih. Nah, pencet dulu backgroundnya, ganti dulu sama color palette yang kita udah bikin. Nah, tablik akbar muncul di sini nih di warna. Nah, setelah itu kita misalkan pakai warna bentar. Bagusnya hijau sih. Nah, bagusnya warna ini aja. Gelap, terlalu gelap. Nah, misalkan pakai warna ini ya. Nah, itu kan color palette yang kita cari tadi ya. Bukan yang kita, ya pokoknya yang kita cari tadi. Ada muncul di sini setelah kita di merek ini cantumin. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita desain. Misalkan ya, pakai teks dulu deh. Oh ya. Tapi lebih baik sih kita tentuin tata letak yang bukan yang utamanya. Yang biasanya ada gitu. Misalkan di banner ini kan suka ada logo ya. Nah, misalkan kita pakai logo nih. Misalkan logonya kita ilustrasikan bulat gini aja ya. Kita perbesar dulu.
Misalkan logonya di sudut ini. Logonya misalkan ada 3 deh. Nah ini juga ada apa ya, kayak pembantu gitu, garis bantu gitu. Nah logonya 3. Kita warnanya dari palet aja deh biar bentar. Misalkan logonya ada 3. Kita pakai background lagi sih di belakang logonya. Soalnya biasanya biar nggak sepi amat sih di sudut itu tuh. Misalkan kita pakai yang ini nih, jangan-jangan. Nah ini. Nah. Sebentar. Kita ke belakang ini ya. Pakai CTRL sama logo kurung yang tajam. Nah, shortcutnya atau titik 3 ini posisi ke belakang kan udah ya, ke depan atau ke belakang kan. Nah gini ya, kan ini warnanya nggak enak ya, nggak enak dilihat. Nah kita ganti. Nah misalkan gini, ini tuh misalkan logo ya, kita ilustrasikan si 3 bulat ini tuh ada logo 3 gitu dah. Oke. Karena kayak terlalu besar, kita kecilin lagi aja. Sebenarnya logo juga bisa ditempatin di pinggir ataupun di tengah juga ya, bisa. Atau di samping kanan juga bisa, tergantung maunya kita aja di mana gitu. Misalkan gitu. Nah, untuk selanjutnya kita apa ya? Pakai tekstur deh di belakang bannernya tuh atau background gitu. Misalkan kita klik background nih di elemen. Nah, kan muncul yang kayak gini. Bentar. Kita cari background yang nantinya tuh nyatu sama si warna itunya apa? Warna background si bannernya. Misalkan nih kita pakai yang ini aja deh. Nah ini kebetulan bisa diganti warnanya nih, enak kan? Itu warna gelap. Kita perbesar dulu. Nah, kita besarin. Kita kebelakangkan dulu deh. Nah. Terus opacity-nya kita kecilin. Misalkan di 15 deh. Nah, udah gini kita duplikatin CTRL D. Nah, kan duplikat nih. Nah, ini tuh kayak biar nyambung gitu tuh kita atur-atur lagi. Nah, ini kan kurang nyambung ya. Mirin. Nah, udahlah, udah aman kan, udah kelihatan nyambung. Nah, udah gini tuh kita blok ya 2 elemen ini, kita kelompokkan. Nah, udah berkelompok gini. Nah, ini kan di belakang logo ini tuh masih ini ya, jadi kita kebelakangin lagi. Nah, udah agak ada kan di sini. Nah, supaya misalkan kita pengen desain biar ini enggak pindah-pindah, kita kunci dan itu biar kalian tekstur atau background yang kayak batik. Nah, gitu. Nah, udah nih buat di banner misalkan gini ya. Nah, ini logo, ini belakang backgroundnya ada background buat logo, udah ya, udah bikin ini si tekstur atau yang gambar batik ini udah nih. Kita kunci ya biar nggak pindah-pindah. Selanjutnya sih, oh iya lupa, kita pakai penggaris nih biar acuan juga nggak terlalu ke pinggir banget, nggak terlalu ke atas atau ke bawah. Dan itu kita bisa geser-geser aja. Nah, misalkan kita pengen acuannya tuh gini, ini suka ada apa ya, kayak garis bantu gitu nih, pas kita geser tuh muncul gini. Nah, itu tuh bisa kita
simpan aja sebagai acuan penggaris atau ya apa acuan desain kita gitu, diusahakan nggak lebih dari itu. Nah misalkan gitu kita ke pinggir gini, nah kan kayak nge-clock gitu. Nah ini penggaris ya, ada di file tampilkan penggaris. Nah udah ada. Nah udah gini tuh, sebentar. Oke. Nah udah gini kita langsung aja deh eksekusi si desain bannernya tuh. Kita ke teks ya. Nah di Canva juga kan kalian juga pasti tahu kan banyak banget nih perpaduan font-font ataupun emang efek dari font yang banyak banget di sini. Cuma kalau misalkan mau buat dari bikin sendiri, bukan bikin sendiri ya, nggak pakai yang kayak kombinasi font gini, bisa kita yang ini aja. Nah Canva kan biasanya si fontnya tuh template ya, namanya, nama fontnya tuh Open Sans. Bisa kita ganti aja gitu, misalkan pengen apa ya. Nah, yang ini aja deh, Opins. Misalkan kita ya benar sih, Tablik Akbar. Tapi ini si fontnya kayak kurang apa ya, kayak tipis gitu, nggak tebal gitu, kayak kurang enak dilihat. Tapi ini balik lagi ke itu masing-masing ya. Kita lihat dulu. Nah di Canva juga kita juga bisa upload font yang kita punya atau font yang kita unduh di website penyedia font, itu bisa kita upload ke merek juga. Nah ada di mana ya? Nah font, bisa unggah font gitu sih. Kita misalkan ganti pakai font ini. Bentar. Ya. Nah misalkan font ini ya, kita besarin. Tablik Akbar. Warna fontnya kita ganti. Oke, warna fontnya kita ganti. Nah, sama ini. Oh, ini kayak terlalu gelap ya. Nah, paling sama ini. Tablik Akbar. Nah, setelah kita punya nama kegiatannya Tablik Akbar, kita juga nyantumin tema. Kan biasanya suka ada tema nih di kegiatan. Kita pakai font yang kecil ini dulu aja. Misalkan temanya tuh menjalin silaturahmi pasca pandemi, misalkan atur aja si judulnya, bukan judulnya, temanya. Misalkan kita pengen ganti font nih pakai yang sambung, kayaknya bagus, misalkan kita pakai sebentar. Ini bagus ya. Wah, kurang enak dipakai sih. Tapi balik lagi ke ke masing-masing enaknya gimana. Cuma kita juga perlu sih pandangan dari teman-teman, atau misalkan di panitia tuh dari pandangan dari Katuplak ataupun dari teman-teman lain mengenai desain, kita juga bisa menerima masukan itu gitu. Nah misalkan kita pakai ini ya, font yang sambung ini, tapi warnanya pengen ganti gitu biar nggak terlalu sama ya.
kita ganti dari yang ada di palet dulu aja sih. Jadi sebenarnya palet itu buat patokan kita aja. Kita juga bisa pakai warna-warna lain. Kalau misalkan di palet ini tuh emang kurang membantu gitu, bisa juga. Jadi balik lagi ke kitanya ngatur-ngaturnya gitu. Jadi nggak selalu terpacu ke desain, ke patokan desain gitu. Misalkan kita pakai warna yang gelap ini ya. Nah, kita coba deh pakai background si temanya. Kita pakai background ini nih. Nah, dulu tuh ya kalau nggak salah si elemen yang kayak gini tuh bentuk-bentuk ini tuh nggak bisa langsung otomatis nambahin teks gini. Nggak bisa dulu tuh. Jadi ditimpa dulu aja. Cuman sekarang mah yang saya tahu gitu kalau sekarang tuh kita bisa nambahin otomatis desainnya di di elemen ini, di elemen bentuk-bentuk ini. Kalau dulu tuh kita timpa gini. Nah, cuman kalau saya biasanya tuh kita harus atur-atur lagi. Tapi balik lagi ke masing-masing sih enaknya gimana. Apakah mau langsung masukin teks di elemen ini ataupun kita cuman butuh si bentuk ininya aja, bentuk yang kita pengen buat ditimpa di teks yang udah kita punya. Nah gitu, misalkan gini ya. Nah, tengah. Nah, kita ganti deh warnanya jadi warna gelap dengan bisa sih gelap, paling ininya kita ganti warnanya jangan yang gelap juga, paling enggak. Nah, paling gini sih, walaupun si fontnya sama warnanya, tapi kita juga ada pembatas gitu, ada pembeda juga di antara si judul utama antara nama kegiatan sama temanya gitu sih. Nah, gini. Oh iya, sebelumnya kita juga bisa nyantumin misalkan nama departemennya atau nama departemen yang mengadakan prokernya, misalkan departemen departemen sosial dan kerohanian. Universitas Siliwangi 2022. Nah, kita bisa nyantumin si nama organisasinya. Di sini kan ini kan ada logo. Di sini kan kosong nih. Kan udah di rata kanan. Kalau fontnya mah font yang Open Sans Live juga bisa. Oh iya, mengenai font, diusahakan kalau misalkan di desain tuh, di dalam kita membuat desain tuh, si fontnya tuh nggak terlalu banyak jenis font, biar enak dilihat aja gitu. Apalagi kan banner nih, yang kayak si banner tuh kayak pandangan orang-orang tuh pasti lihatnya ke banner gitu. Jadi diusahakan si jenis fontnya tuh nggak terlalu banyak, nama-nama font itu jenis-jenis merek fontnya itu nggak banyak gitu, diusahakan gitu. Nah, kita kan udah dua jenis ini, dari Swatch sama Chow Philomene. Nah, ini tuh ada 2 jenis. Nah, kalau ini jadi kan 3 ya, nggak terlalu banyak banget kan. Nah, bisa sih kita pakai buat di desain yang kita buat. Nah, ini tuh udah ada acuan kayak penggaris gitu ya, tuh kayak clock gitu. Kalau misalkan kita lebih kan, nah kalau pas kan ada tuh info. Nah, misalkan gini, warnanya sih mau nggak mau kita yang cerah lagi, soalnya emang di paletnya tuh cuma nyediain si warna hijau ini tuh perpaduan gitu ya, sama yang warna kontras banget tuh warna ini, warna kayak putih gitu, krem gitu lah, putih pokoknya. Nah, misalkan kita kecilin lagi aja sih. Nah,
Itu ya. Oh ya, si logonya juga kayak enggak, kayak yang kurang ke tengah kan, gara-gara kita ada penggaris, kita ketengahin aja nih. Nah, clock ini kan biar lurus sama si tag ini. Nah, udah gini tuh kita apa ya? Oh iya, udah sih. Nah, udah kita bikin gini ya, ada nama kegiatan, temanya, terus departemen yang mengadakan prokernya. Paling di seputar ini sih, kalau misalkan kita bikin banner acara atau banner dalam organisasi gitu, biasanya gini, gitu. Nah, selanjutnya kita pakai elemen-elemen lain. Misalkan bagusnya sih, apa ya, ombak atau wave. Nah, kayak gini nih biasanya yang umum-umum desain tuh. Kita cari yang lain dulu deh. Nah, yang ini aja sih. Aduh, bentar. Geser. Nah, kita ganti pakai warna. Misalkan yang gelap dulu. Buat di bawahnya aja, buat penambah desain gitulah pokoknya. Duplikatin bisa nih. Tempel lagi. Nah, itu. Cuma ya, kalau misalkan kita lihat gini, kelompok-kelompokan, kita ketengahin. Tuh. Nah, misalkan gini nih. Tapi ya, kalau ini kan acara tablik akbar, lihat elemen yang di bawah gini itu kan kayak air ya. Kita bisa ganti dulu aja sih, kayak ombak di lautan gitu. Kan kita ke atasin dulu aja. Nah, di rotate. Ke belakangin. Nah. Kita buka dulu kuncinya. Oh iya, ganti. Misalkan sementara gini dulu ya. Kita pakai apa ya? Misalkan masjid deh. Ya harus masjid juga sih, cuman ya kayaknya cocok juga sih buat masjid. Tablik akbar kan biasanya ada ceramah-ceramah gitu kan. Misalkan kita pakai elemen masjid dulu aja. Nah, masjid yang ini nih. Kita ganti warnanya, warna palet. Atau warna gelap. Nah, warna ini aja. Kita duplikatin. Kita duplikat, kita balik, kita horizontal. Nah. Tuh. Nah, udah gini kan kayak tengah gitu ya, kayak ngebagi dua gitu si desainnya tuh. Kayak ada garis di sini nih ngebagi dua, karena di sini ada elemen sheet sama elemen masjid juga. Nah, kayak ngebagi dua gini. Selanjutnya misalkan kita pengen nyantumin keterangan juga, misalkan tanggal pelaksanaan. Misalkan 23 Desember. Bentar. 2022. Biasanya kecil juga. Samain aja kayak ukuran yang ini 38,8. 38, oh ya, di Canva nggak bisa pakai koma, pakainya titik. Itu tuh menandakan koma. Nah, bentar. Belum ganti. 38,8. Nah, udah gini. Kita atur dulu ke bawah. Kita blok aja deh si, belum dikunci ya tadi. Kita kunci dulu yang tekstur belakangnya tadi. Nah, kita blok yang ini. Sudah di blok, kita kelompokkan dulu. Nah, biar kita bisa ganti-ganti gini. Kita atur aja.
Nah, gini kan. Kayaknya kurang gede ya tulisannya. Misalkan kita besarin, posisi ke tengah dulu lagi, tengah. Nah, gini. Nah, udah apa? Udah kita bikin apa banner yang udah kita tahu ya data-datanya, kayak nama kegiatan, tema kegiatan, terus tuh apa tanggal pelaksanaannya, logonya udah ada, terus elemen-elemen pembantu lainnya sebenarnya udah sih sampai di sini. Nah, kita juga bisa nambahin ini info apa ya, sosial media organisasi atau proker, bukan proker, organisasi kita deh, sosmednya gitu. Kalau saya sih biasanya bikin ini kayak elemen garis bentuk ya, di sosmednya ya. Pakai yang ini lagi ya. Bentar. Di bawah biasanya nggak parah sih, karena ini tuh si desain ini tuh bukan si desain, si sosmed ini tuh kayak penambah gitu. Nah, kita ganti pakai warna. Nah, misalkan kita punya sosmed, organisasi kita tuh punya sosmed Instagram. Kita searching Instagram. Nah, misalkan ini ya pakai yang ilustrasi ini buat Instagram. Kumpulin dulu aja. Terus tuh misalkan Twitter. Nah, Twitter pakai yang gimana ya? Yang ini. Pokoknya diusahakan yang bisa diganti warnanya sih, si gambar ilustrasi sosmednya tuh, logo-logo sosmednya tuh. Terus YouTube. Nah, misalkan ini apalagi ya, misalkan Telegram deh. Jangan Telegram. Boleh deh Telegram. Enggak ya Telegram. Oh, ada. Telegram ini misalkan grup Telegram sih atau apapun itu. Nah, udah deh, misalkan ke 4 desain sosmed ini. Nah, udah gitu kita perbesar aja sih si bannernya. Nah, kita aturin di sini. Bagusnya sih kita pakai warna yang hijau gelap tadi ya, biar jangan hitam kan. Kalau hitam kayak gimana gitu, hitam gelap gitu, kita ganti. Nah, YouTube juga ya gak apa-apa sih, karena desainnya nggak banyak warna merah ya, emang nggak ada warna merah, kita ganti aja gitu. Nah, kan sininya pakai warna yang ini tadi. Nah, gitu. Terus Telegram juga kita ganti. Bentar, bukan animasi, salah. Nah, misalkan emang ada 3 sosmed, 4. Nah, kita pengen acuannya font yang ini aja deh, kita duplikatin, rata kanan aja sih. Kita kan mulainya dari dari kiri ke kanan, jadi kita rata kiri aja. Misalkan nama sosmed Instagramnya tuh @akun Instagram misalkan namanya tuh. Ini nubruknya warnanya kita ganti pakai warna yang hijau tadi. Terbesar dulu aja sih, karena fokus footnya di ini dulu. Nah, sudah itu geser. Nah, di sini juga sekarang tuh ada di Canva tuh fiturnya tuh kayak si ukurannya tuh kelihatan 0,4 tuh ada kan sama ya ini
Nah, jadi acuan juga enaknya tuh gitu. Sekarang kalau dulu mah nggak ada, jadi kita apa ya, itu sendiri aja sesuai keyakinan. Nah, misalkan ini akun Twitter namanya tuh misalkan itu duplikat akun YouTube. Telegram nih terakhir. Akun Telegram. Nah, setelah itu kita kecilin, kita blok ya, bukan blok ya, tandain ini nih, klik, terus klik mouse-nya atau itunya apa, si kursornya kita klik, terus pilih ini titik 3 kelompokkan. Nah, sesudah dikelompokkan, kita atur tengah posisinya. Nah, udah ke tengah gini kan. Nah, ini posisinya kita tengah. Nah, udah kan. Nah, misalkan gini, si desain kan gini, nggak perlu rame apa di sebelah center tapi nggak kabar apa sih banner tablik kabar kita besarin lagi aja. Nah, jadi ya gini juga udah sebenarnya udah cukup, nggak usah tambahin yang aneh-aneh lagi, gini juga udah cukup. Nah, selanjutnya kita ekspor, bagikan, di menu bagikan kita unduh. Nah, kalau misalkan kita pakai Canva Pro ya, kita tuh bisa si elemen apa, si ukuran itu bisa kita besarin. Kan tadi karena ukuran si dimensinya di skalainnya, ukuran bannernya kita besarin dulu aja di sini. Oh, kita klik unduh, kita tunggu sebentar. Nah, kita klik unduh. Bentar ya, masih unduh. Nah, ini tuh ada. Nah, ini kan udah diunduh. Itu kan PNG ya formatnya. Kita juga bisa unduh tuh formatnya PDF. Biasanya sih ke tukang cetak tuh kalau nggak PNG, PDF juga bisa. PDF tuh emang lebih enak juga sih PDF juga. Kalau misalkan kita ngasih ke si emangnya pengen PDF. Cuma kalau PDF ya kalau nggak salah tuh susah diatur juga ukurannya. Cuma ini mah ngenalin fitur aja ya, fitur buat download. Cetak PDF nih, yang terbaik untuk percetakan, kata si Canva-nya. Nah, itu kan ada RGB, ada CMYK. Nah, di sini juga udah dikasih tahu RGB itu untuk penggunaan digital atau di layar gitu ya, online gitulah pokoknya. Kalau CMYK tuh kode warna atau profil warna untuk percetakan, kita ganti CMYK. Kita unduh. Nah, itu di Canva juga ada fitur cetak PDF yang enak buat dicetak 50 cm. Nah, kita tuh bisa si hasil desainnya tuh kita bisa ekspor ke ini, ke software Adobe Illustrator gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang tahu software Adobe Illustrator itu software yang bisa ke ini, ke desain sama sih kayak Canva. Cuma kan Canva tuh berbasis main ya di web. Kalau itu atau ada Illustrator tuh lah pokoknya lewat kita mastiin nggak bakal pusing ya kalau pas
pas kita install Adobe Illustrator, ini mah cuman buat dipindahin si hasil desain bannernya ke Adobe Illustrator gitu doang. Jadi nggak bakal pusing, gimana sih Adobe Illustrator pakainya dari nol. Nah, misalkan ini tampilan Adobe Illustrator ya, awal. Kita create ini. Nah, di sini tuh ada apa ya? Nama desainnya atau ini. Nah, ini kita ganti jadi 200 kali 100. Nah, kalau di Adobe Illustrator tuh bisa lebih ukuran bannernya tuh bisa lebih gede gitu dibanding Canva. Kalau nggak salah nggak ada batasan atau apa ya. Cuman bisa gitu ukuran banner yang gede-gede gitu melebihi Canva ukuran standar di Canva. Nah, ini unitnya sentimeter. Ingat ya, kita ke sentimeterin. Kita kecilin dulu. Nah, setelah itu, ini CMYK ya, kayak tadi yang di Canva bilang, kalau CMYK itu buat cetak, buat digital. Nah, cuman gini, bentar. Sebentar ya, susah di-share. Ganti screen dulu. Nah, ini muncul nggak sih? Nah, ini ya. Kita klik create. Bentar loading. Nah, ini ya. Nah, ini kan ukurannya udah 2x1. Kita klik file, klik pledge. Kita impor tadi desain yang tadi. Nah, ini kan. Bentar. Nah, kita atur aja ukurannya samain kayak ini. Kita klik embed. Ini tuh tutorial cepat pakai Adobe Illustrator, cuman buat pindahin desain dari Canva ke AI aja ya. Nah, udah gini tuh kita klik transform. Nah, ini kan ukurannya masih ini ya, 100 yang kita atur jadi 200. Ini hanya udah 100, titiknya udah gini ya. Kita atur lagi. Nah, udah kan. Kalau udah gini tuh, sebenarnya ini tuh kayak coba-coba aja sih apakah buram atau enggak gitu. Kita coba ekspor nih. Klik yang export for screen aja. Nah, di sini tuh formatnya yang PDF aja. Terus kita ke menu setting dulu buat kita tahu. Nah, ini tuh high quality print buat si preset PDF-nya. Udah sih, udah gini. Kita simpen di misalkan jangan di BEM, di RK COD misalkan. Kita select, simpan di sini, ekspor, kita ekspor. Sebentar. Nah, udah langsung ke sini. Nah, udah ada ya PDF-nya. Yang ini tuh emang udah real ukurannya 2x1 gitu. Kita buka. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Sebentar, heading. Nah, nggak buram, nggak terlalu buram pas di zoom sama kita tuh. Loh. Bentar ya, rada nge-lag. Nah, ini tuh udah ukuran real 2x1 meter yang kita tadi pindahin ke Adobe Illustrator dulu. Nah, gitu. Bentar. Nah, emang rada nge-lag sih kalau misalkan kita buka ukuran banner yang rada gede. Kita buka di sini tuh, di format PDF ini tuh emang suka rada nge-lag gitu sih. Tapi aslinya enggak sih. Pas gitu sih ukuran itu, emang ukuran real 2x1 meter, yaitu hasil dari kita ekspor atau kita pindahin si hasil desain Canva yang format PNG, kita pindahin ke Adobe Illustrator. Jadi di Adobe Illustratornya cuman gitu doang, cuman gantiin skala gitu, yang asalnya 100 kali 50 cm jadi 200 kali 100 kalau di Adobe Illustrator. Terus kita ekspor jadi PDF. Nah, hasilnya gini, nggak terlalu buram.
emang sih awalnya buram gini, tapi pas ini tuh kayak loading gitu tuh, ini jadi nggak buram, asalnya kan kalau gitu tata gini tuh. Nah, nggak lagi ini tuh proses gitu sih tuh. Nah, proses gitu. Nah, nggak terlalu buram. Nah, paling gitu. Ini tuh buat si banner yang kita bikin di Canva. Kalau misalkan ukurannya lebih dari ukuran yang diizinkan dari Canva sendiri gitu. Jadi kita bisa atur-atur lagi gitu. Paling itu sih kalau misalkan buat di banner ya. Banner di Canva atau bikin banner di software apapun tuh bisa. Jadi yang utamanya tuh ada logo organisasi atau logo prokernya, terus nama proker nama departemen yang mengadakannya cantumin, terus nama kegiatannya yang utama cantumin juga, temanya pelaksanaannya apa, terus ilustrasi yang mendukungnya gimana aja. Nah, kita cantumin, terus nama-nama sosmednya juga bisa sih buat penambah kalau misalkan ada kekosongan di desain-desain bannernya gitu. Nah, paling segitu dari desain banner di Canva. Nah, jadi teman-teman juga bisa sebenarnya bikin banner tuh, mau kita sebelumnya belum punya pengalaman bikin banner ataupun emang punya atau gimana lah, pokoknya sebenarnya dari Canva juga kan disediain template, kita juga di template itu tuh bisa kita modifikasi lagi gitu, nggak terlalu ngejiplak dari template. Nah, sebenarnya bisa. Jadi kalau misalkan ada teman-teman nih yang Bentar, lagi ada tiba-tiba pelatihan ditempatin, misalkan ditempatin di divisi banyak tentang desain atau divisi kesekret atau divisi pubdoc nih misalkan. Tapi sebelumnya teman-teman tuh belum pernah bikin, nah coba-coba aja gitu bikin di Canva, karena di Canva tuh banyak banget template-template. Kalau misalkan mau bikin dari nol ya bagus, sambil belajar juga bisa. Bentar Paling lagi gitu sih beres kalau jam dari 9. saya. Udah ya, dicukupkan sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Cek. Apa kedengaran teman-teman buat suaranya? Mungkin langsung aja ya, Alif, kita ke sesi tanya jawab. Dari teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih buat materi kali ini, desain banner gitu? Pastinya ada dong dari teman-teman yang tadi udah merhatiin gitu ya dari awal sampai akhir. Seperti yang udah dijelasin sama Alif tadi. Langsung aja nih yang mau tanya bisa aktifin fitur raise hand-nya. Ayo dong. Izin bertanya. Ya, silahkan. Suaranya jelas nggak, Dwi? Jelas. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi gini Alif, Nunu mau nanya soal elemen di proses desain ya. Kan sering kejadian gitu bingungnya teh pas milih elemen karena bingung nyari keywordnya yang cocok gitu. Nah, ada nggak tips dari AA atau misalkan ada website atau apa gitu buat memperkaya kita tentang elemen-elemen di Canva-nya? Soalnya kadang ada yang elemennya itu banyak, cuman kita tuh nggak tahu keywordnya apa gitu Kak. Gitu. Makasih. Oke, makasih Nu. Mungkin bisa langsung dijawab aja A. Oke, siap. Terima kasih Nunu atas pertanyaannya. Kalau terkait itu ya, sebenarnya saya juga emang bingung juga kalau misalkan kita nentuin elemen
buat di desain yang kita bikin gitu, yang cocok tuh apa. Cuma kalau saya sih patokan utamanya tuh di Canva dulu aja misalkan di elemen nih di Canva kita tuh searchingnya tuh keyword tentang desain itu dulu yang utama. Misalkan kita misalkan kita tuh bikin banner acara Ramadan kan, misalkan Ramadan berarti kan kita searchingnya masjid atau bahasa Inggrisnya masjid gitu kita searching. Tapi kalau misalkan kita pengen elemen yang nggak terlalu pas sama ilustrasi di acaranya, kita tuh kalau saya sih biasanya pakai kayak yang tadi, kayak misalkan ombak kan wave ya, kita searching ombak, kayak yang estetik gitulah pokoknya. Kalau misalkan di elemen juga, kalau yang setahu saya ya, kalau misalkan saya cari referensi di lain tuh suka ada kayak misalkan searching ini, misalkan nih sebentar kita share dulu. Nah misalkan di elemen kita tuh searching blog. Nah yang kayak gini nih, kita tuh bisa cantumin ke desain banner kita kayak gitu sih, kayak yang tema-tema estetik gitulah pokoknya. Nah saya juga sebenarnya lupa lagi ya keyword yang kayak blog gini atau keyword yang lain yang emang kayak gini tuh, apalagi keywordnya. Cuman yang saya sampai sekarang ingat tuh cuman ini aja blog gini. Nah kita cantumin gitu. Nah tapi ini juga banyak sih di sini. Selain itu juga ada banyak pokoknya. Cuma yang lebih diutamain sih kita cocokin dulu aja si elemennya tuh sama acaranya. Kayak masjid di tablik akbar kan cocok kita masukin gitu. Kalau misalkan yang kayak di luar ilustrasi itu yang emang nggak sangkut pautnya sama acara, paling gitu sih patokan utamanya ke keyword blog ini. Cuma paling nanti Nunu juga bisa cari-cari referensi lain terkait keyword elemen apa aja yang cocok buat di desain yang Nunu buat. Paling gitu sih. Oh ya, makasih banyak A. Oke, siap. Oke, makasih jawabannya A. Untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman yang lain. Ayo nih, yang penasaran bisa langsung open mic aja kalau gitu. Bisa sama nyalain kameranya juga ya, biar tahu nih yang mana orang-orangnya gitu kan. Ayo teman-teman dipersilahkan bagi yang mau nanya, mumpung ada pematerinya secara langsung nih. Tes, izin bertanya. Ya, Tasya, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih ya Di untuk kesempatan bertanyanya gitu. Sebelumnya izin bertanya Alif gitu. Nah kan mungkin dari setiap desain itu pasti ada ciri khasnya masing-masing gitu. Nah terus terkait jenis huruf juga mungkin ada ada karakteristiknya masing-masing juga gitu. Nah untuk kayak di banner itu ataupun di pamflet gitu. Nah untuk fontnya itu tuh kayak maksudnya yang lebih diutamain itu kan banyaknya yang jenis font itu yang istilahnya ada yang emang kayak font formal gitu dan font yang emang banyak lebih mungkin ya kalau di ekspresi itu lebih berekspresi lah gitu mungkin ya. Nah gimana sih gitu tipsnya buat milih font gitu menyesuaikan dengan kegiatan yang nanti itu akan dilaksanakan mungkin kayak gitu. Semoga dipahami ya Ali. Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa langsung dijawab aja, A. Oke, terima kasih Tasya atas pertanyaannya. Kalau dari saya sih tipsnya terkait font ya, font yang cocok buat acara yang kita bikin di desain baik banner ataupun pamflet. Kalau saya sih biasanya gini,
misalkan di acara-acara kayak misalkan apa ya, acaranya tuh resmi, emang resmi ya, kayak misalkan acara seminar atau apapun itulah. Kalau saya sih biasanya pakai font yang emang fontnya tuh yang jelas itu, yang jelas bisa dilihat, kayak font Roboto atau Poppins, itu kan nama-nama font yang biasanya yang biasa dipakai gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu Roboto, Poppins, ataupun di Canva tuh yang tadi ya, yang Open Sans. Nah, bisa pakai font yang itu dulu aja, utamain font yang emang nggak terlalu berekspresi tadi ya, yang nggak aneh-aneh gitu sih jenis fontnya tuh, pakai yang utamanya pakai itu dulu. Nah, tapi kalau misalkan kita tuh acaranya acara santai ataupun acaranya tuh nggak terlalu formal, ya bisa sih pakai font yang apa ya, yang bebas, bukan apa ya namanya tuh, fontnya tuh yang nggak terlalu dinas gitu, font yang sambung ataupun font yang apa, ilustrasinya tuh nggak terlalu kayak tadi, kayak Roboto, jenis font Roboto atau Poppins gitu, kita bisa pakai itu. Cuma kalau misalkan sebenarnya balik lagi ke kitanya sih, ini tuh dilihat-lihat lagi, ini tuh cocok atau enggak sih, apalagi kayak keterpaduan jenis font ya. Misalkan kayak tadi kan yang Tablik Akbar itu tuh fontnya beda ya, sama nama font Tablik Akbarnya sama temanya itu kan beda. Nah, itu tuh emang biasanya suka rada pusing juga kan, ngesatu paduin dua jenis font itu dalam satu desain tuh. Kadang ada yang suka enak dilihat ataupun nggak enak dilihat. Nah, itu tuh ya atur-atur lagi sih sama kitanya. Cuman kalau nggak salah sih di Canva juga ada fitur fitur font, bukan fitur font, maksud tuh fitur, bentar mana ya? Kalau nggak salah tuh ada sih, cuman nanti paling dilihat lagi ya sama teman-teman barangkali ada yang tahu. Jadi di fitur Canva juga ada menu yang bisa nyatuin dua font gitu, buat ngesatuin font yang enak tuh gimana referensinya. Cuman saya tadi searching atau cari lagi di Canva nggak nemu gitu. Nah, biasanya gitu sih Tas kalau dari saya. Balik lagi ke kitanya, enak dilihat atau enggak, itu sih paling gak enak dilihat atau enggak. Sama kayak minta juga ke orang-orang atau penilaian orang lain, kalau font ini tuh gimana kalau misalkan pakai font ini. Nggak ada batasan juga sih kalau misalkan acara ini tuh fontnya mending apa. Cuma lebih ke kita minta penilaian yang ke lainnya aja gitu, apakah font ini tuh cocok atau enggak. Paling gitu sih, maaf berbelit-belit. Siap, makasih Alif. Mungkin ada jadi nambah pertanyaan gitu ya. Nah, kan di setiap jenis font itu kadang ada macam-macam lagi gitu, kayak misal Poppins yang medium, light, ataupun bold gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu perbedaan penggunaannya itu kayak gimana gitu? Langsung jawab aja ya. Kalau perbedaan penggunaan dari satu jenis font yang ada yang ada sub jenis lagi kan, kayak tebal tadi kan, yang bold gitu-gitu. Nah, itu tuh kayak kalau misalkan yang bold gitu tuh lebih utamanya sih ke teks buat inti atau nama kegiatannya. Yang tebal itu tuh kayak buat mempertegas aja sih bahwa itu tuh acara apa gitu ta. Nah, kalau misalkan dari font Poppins tadi ya, yang bold atau extra bold tuh buat yang intinya, atau yang buat kita tampil ini ke orang-orang, ini tuh apa gitu, biar jelas gitu. Kayak misalkan kegiatan kan, nama kegiatannya apa yang itu. Nah, kalau misalkan Poppins yang regular, yang tipis kan, itu tuh bisa kayak tadi yang buat disimpan di sudut kanan, kayak nama departemennya, ataupun kayak nama tanggal tadi yang tipis-tipis gitu. Jadi nggak terlalu mencolok sekali, atau tidak terlalu mencolok lah. Jadi kita tuh nyantumin si keterangan atau redaksi di dalam desain itu. Cuma karena si fontnya jenisnya regular atau emang tipis, jadi nggak terlalu nggak terlalu berantem gitulah istilahnya mah, antara si bold sama si
regular teh kan kalau misalkan si teksnya dua-duanya bold ya kan jadi pusing nih dilihatnya. Mana sih yang utamanya kita pengen lihat tuh. Kalau misalkan ada perbedaan kan paling kita lihatnya dari yang bold dulu. Oh ini kegiatannya ini namanya. Kalau yang reguler kan nanti ya belakangan gitu. Oh tanggal segini pelaksanaannya misalkan gitu. Nah kalau misalkan ada yang sambung nih. Kalau yang sambung sih biasanya kalau saya cocoknya tuh di nama temanya, suka nama judul apa ya, nama topik atau temanya kita miringin gitu. Paling gitu sih kalau dari saya atas. Siap, makasih untuk jawabannya, Alif. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi gak? Satu kesempatan lagi untuk yang mau bertanya nih. Halo? Kalau gak ada ya mungkin aku aja kalau gitu yang nanya. Alif boleh kan nanya? Boleh. Jadi masih nyambung nih sama pertanyaan yang dari Nunul sama dari Tasya tadi. Jadi kan di kayak desain banner ataupun pamflet dan lain sebagainya tuh bakal banyak kayak elemen dan ya font-font juga kayak tadi. Gimana sih maksudnya cara biar bisa kita tuh nyatuin nyingkronin gitu antara elemen-elemen yang banyak itu biar gimana ya kita tuh bisa bikin desain tuh yang gak monoton gitu loh. Maksudnya gak gitu-gitu aja gitu. Terus ya bisa menimbulkan ide-ide baru gitu dari banyaknya elemen-elemen itu, tapi itu tetap nyambung dan tetap bagus, tetap enak dilihat gitulah. Gimana menurut Oke, Dwi, makasih pertanyaannya. Kalau menurut saya ya terkait perpaduan atau cara nyentuhin elemen maupun font supaya nggak monoton ataupun itu aja. Kalau menurut saya mah sih apa ya, dari kitanya juga bisa explore gitu, explore misalkan kita tuh bikin desain tuh oh gitu-gitu aja sih si tata letaknya ataupun dari segi font maupun elemennya. Nah, kita tuh bisa explore lagi Dwi si desain itu tuh misalkan yang sebelumnya misalkan letaknya di tengah, utamanya kita ke pinggirin, ke kiri, ataupun misalkan pakai elemen-elemen yang ada di Canva tuh kita explore lagi aja si elemen di Canva tuh kan itu banyak ya elemen-elemen di Canva. Nah, kita coba aja pakai satu-satu gitu. Oh, ini cocok atau enggak gitu. Jadi lebih ke kita coba berulang-ulang aja gitu si desain itu tuh dengan memanfaatkan fitur di Canva, banyaknya elemen ataupun dari segi tata letak desainnya juga, layoutingnya juga, kita juga atur-atur lagi gitu. Nggak harus melulu monoton ataupun dari desain-desain sebelumnya kita juga bisa atur-atur lagi. Jadi lebih ke explore aja sama kitanya juga explore lagi gitu si elemennya ataupun teksnya, warnanya, coba-coba aja gitu. Dengan kita punya dengan kita coba-coba berulang kan jadi banyak nih si referensi. Oh, yang sebelumnya kita misalkan ini tuh asalnya di tengah kan, kalau misalkan kita kepinggirin jadi bagus. Jadi apa kan dengan adanya kita nge-explore si desain yang kita buat, misalkan di Canva tuh ada kan artboard-nya ataupun si kanvasnya kita banyakin dulu, nanti kita bikin referensi-referensi gitu, option-option gitu, biar bisa kita bandingin, ini tuh yang bagusnya yang mana. Dengan gitu kan kita ada ada referensi juga, Dwi, ada pencerahan gitulah dengan kita mengeksplor desain-desain yang kita bikin beberapa option. Jadi banyak juga pilihan-pilihan yang kita dapatkan gitu dari desain yang kita bikin. Paling gitu sih. Paling gitu, Dwi. Baik, siap. Mungkin karena ini juga waktunya udah terbatas ya, teman-teman. Langsung aja mungkin kita bisa bisa bikin closing statement buat acara pada malam hari ini. Silakan Oke, baik. Kalau dari saya sih ini sebenarnya kita tuh bisa ngedesain ya, siapapun bisa ngedesain.
Cuma balik lagi ke kitanya, kita tuh emang pengen belajar ngedesain atau emang kepaksa gitu ngebelajar desainnya tuh. Karena kalau misalkan kita satu, kitanya jadi nggak enak ke depannya. Jadi mending kita ikhlas ataupun kita punya niat sungguh-sungguh buat belajar desain. Jadi buat siapapun kalau misalkan nanti ada yang ditempatin ke divisi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan desain, coba aja gitu. Jangan ditolak misalkan saya pengen pindah ke divisi ini. Nah, jangan gitu. Ya coba aja gitu. Kita terima. Kita kan dengan adanya organisasi dengan ditempatkan di divisi manapun kan kita sambil belajar nih, nggak hanya melulu di divisi acara terus, di apa terus kan kita bisa mengeksplor diri lah, berbagai macam divisi kita coba gitu. Jadi nggak perlu kita menolak, nggak harus kita tolak gitu yang divisi yang kita terima. Jadi lebih ke kita coba belajar aja dengan kita niat, insya Allah bisa. Itu sih. Baik, terima kasih buat closing statement-nya yang luar biasa. Jadi bisa disimpulin ya buat teman-teman, kita tuh semua bisa belajar desain, apalagi kita di sini udah ada pemateri yang luar biasa nih yang udah ngejelasin dari pertemuan pertama hingga sekarang. Dan nantinya diharapin dari pertemuan kali ini teman-teman bisa juga desain nih, nggak hanya cuma dari Kominfo aja gitu. Jadi bisa bantu-bantu nih dari di departemen Kominfo-nya juga kayak gitu. Nah, mungkin langsung aja ya buat terakhir, karena ini pertemuan terakhir, ada kenang-kenangan ya dari kita berupa e-sertifikat. Mungkin kepada operator bisa ditampilkan untuk e-sertifikatnya. Cek kepada operator. Ya, baik. Terima kasih kepada operator yang telah menampilkan sertifikatnya. Mungkin ini adalah kenang-kenangan ya dari Rumah Kipka sebagai tanda Alip telah mengisi materi di RKCOD kali ini. Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih ya karena telah berkenan untuk mengisi dan melatih kita gitu. Semoga nanti ke depannya kita semua bisa desain yang lebih baik lagi gitu. Makasih dan makasih juga buat teman-teman yang udah ikut pada acara pelatihan kali ini. Mungkin selanjutnya saya kembalikan. Kasih. Oh, baik-baik Kak. Saya kembalikan selanjutnya kepada Ai selaku MC. Baik, terima kasih kepada Teh Dwi yang telah memandu jalannya pada pelatihan desain malam ini. Kita juga ada nih Teh tanda bentuk terima kasih kita kepada Teh Dwi yang telah memandu kita dalam pelatihan desain yang pertama dan juga yang kedua. Mungkin untuk operator bisa ditampilkan sertifikatnya. Nah, ini dia. Terima kasih kepada Teh Dwi yang sudah memandu pelatihan desain pada pertemuan pertama dan juga kedua ini sebagai pertemuan terakhir juga gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjut pada kesan pesan nih. Kita ke ini dulu, ke pembacaan teknis penugasan untuk para peserta pelatihan desain. Mungkin operator boleh ditampilkan untuk teknis penugasannya. Nah, untuk teknis penugasannya, yang pertama, tugas diberikan kepada seluruh peserta RKCOD, yaitu pengurus Rumah Kipka 2022, kecuali Departemen Kominfo. Yang kedua, tugas diberikan setelah pertemuan kedua selesai dilaksanakan. Nah, jadi setelah pertemuan kedua ini,
teman-teman akan diberikan tugas. Yang ketiga, tugas berupa karya desain grafis, yaitu pamflet kegiatan yang harus dibuat oleh peserta. Nah, yang keempat, karya harus bersifat asli, tidak boleh menggunakan karya orang lain. Yang kelima, pamflet yang dibuat yaitu pamflet kegiatan Jumpa Pertama Mahasiswa KIP Kuliah atau Jumper MKK Universitas Siliwangi. Untuk komposisinya, teman-teman bisa perhatikan. Untuk judulnya, Jumpa Pertama Mahasiswa KIP Kuliah Universitas Siliwangi. Temanya, Hidupkan Kebersamaan, Raih Cita-Cita Bersama Mahasiswa KIP Kuliah Universitas Siliwangi. Untuk hari tanggalnya yaitu Minggu 28 Agustus 2022. Untuk waktu pelaksanaannya pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di sini juga ada pemateri, Duta KIP Kuliah Unsil, dan juga narahubungnya dari Departemen PSDO. Langsung saja, selanjutnya batas waktu pengumpulan. Nah, batas waktu pengumpulan tugasnya yaitu tanggal 28 Juli 2022 hingga pukul 23.59. Jadi, untuk tugas ini ada waktu 1 minggu. Tugas dikumpulkan melalui Google Form yang pada link berikut ini. Nah, itu linknya dengan format JPG atau PNG. Selanjutnya, format penamaan file tugas yaitu departemen _ nama lengkap. Contohnya Kominfo _ Ainur Khalifah Faujiah. Karya akan dinilai oleh Departemen Kominfo setelah batas waktu pengumpulan. Untuk 3 karya terbaik akan mendapatkan apresiasi dari Departemen Kominfo. Dan untuk peserta yang tidak mengirimkan tugas akan mendapatkan sanksi. Untuk apresiasi dari Kominfo dan juga sanksi untuk yang tidak mengumpulkan, itu akan diberitahukan di kemudian hari. Mungkin itu pemaparan teknis penugasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk teknis penugasan? Oke, mungkin cukup jelas ya. Nanti juga akan di-share untuk file teknis penugasannya di grup pengurus. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu kesan pesan nih dari teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan RKCOD ini dari pertemuan pertama dan pertemuan terakhir. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau menyampaikan kesan pesannya selama RKCOD ini? Ayo nih, siapa yang mau menyampaikan kesan-pesannya? Mungkin dari yang tadinya nggak tahu gimana tentang desain, mungkin jadi tahu gimana nih, ada yang mau menyampaikan kesan-pesannya tidak? Oke, kalau nggak ada ditunjuk aja ya. Kayaknya dari tadi yang memperhatikan itu ada Kamal. Kamal ada nggak? Cek. Ada, ya ada. Ya, Kamal boleh dong menyampaikan kesan-pesannya selama RKCOD ini. Untuk kesannya sangat berkesan sekali ya, dan sangat banyak sekali ilmu yang didapatkan setelah mengikuti RKCOD ini. Mungkin sekian, Untuk pesannya nih, pesan buat Kominfo atau penyelenggaraan acara ini atau gimana, itu ada nggak? Untuk pesannya mungkin di kepengurusan RK selanjutnya bisa dilaksanakan kembali acara RKCOD ini karena sangat bermanfaat sekali. Mungkin sekian ya. Oke, terima kasih Kamal telah menyampaikan kesan-pesannya untuk RKCOD ini. Alhamdulillah, acara demi acara sudah dilaksanakan
Tibalah kita pada rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutupan dan dokumentasi. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan RKCOD, baik yang pertama maupun yang terakhir ini. Semoga pelatihan desain ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Saya Ainur Khalifah Fauzia, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita dokumentasi dulu ya. Buat teman-teman boleh dong diaktifkan kameranya. Untuk tim dokumentasi, Fania apakah sudah siap? Baik teman-teman, bisa di on cam dulu. Baik, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup. Terima kasih semuanya. Ya. Oke, terima kasih Fania. Untuk teman-teman jangan lupa mengisi absen dan boleh untuk meninggalkan room ini. Terima kasih.